Biasanya yang berbelanja itu apa-apa atau ibu-ibu? Ibu-ibu pernah? Bahkan tidak apa-apa. Hah? Apa-apa lah hijau. Beli rokok. Yang pai membeli sayur ke pasar apa-apa atau ibu-ibu? Apa-apa harusnya. Apa-apa harusnya. Jadi ibu-ibu besok tidak usah ke pasar lagi. Setuju bu? Setuju tu Pak. Mau memprovokasi saya. Ya. Piti belanja lah dia ada Pak Ustaz. Piti belanja tu simpan di ibu. Sudah itu suruh Pak pai belanja ke pasar. Pitinya dari mana? Cari surangnya. Itu caranya. Cocok kan bu? Cocok tuh. Lu nampak kan Pak? Agak lain Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu rajulan. Allah akan turunkan rahmatnya kepada laki-laki. Kan? Urusan pasal itu urusan laki-laki. Allah akan turunkan rahmatnya kepada laki-laki. Kapan itu? Samhan idza ba'a, yang bertoleransi, memudahkan ketika menjual. Yang pedagang itu laki-laki. Wasamhan idza ishtara, ketika membeli nan babalanjo tu laki-laki. Wa idza qtada, ketika membayar nan membayar itu laki-laki. Jadi ibu-ibu tidak usah ke pasar lagi. Apa? Menyasa mau kalau bantu ikut ke Ustaz besok tidak usah diundang lagi. Kamu nyampein hadis sih, Bapak Ibu. Kok ada yang meminta-minta tambah misal, anak tanaman 10.000 saunggo, isinya 10 ekor. Nah, singgahnya di perumahan Bumi Lestari Indah. Barantinyo di Simpang, tibolah ama-ama ibu-ibu komplek Bumi Lestari, di situ agak 10 orang membeli lauk sabungkui surang. Kok nyampang satio ibu-ibu tu minta tambah, siku-siku surang saya minta tambah. Saunggok tu. Lah saunggok tu lewat tu mah. Hilang saunggok. Harusnya tajua adanya 10.000. Dapat belanja lapeh anak belanja anaknya sehari itu. Ndak jadi anaknya sekolah di kerana minta tambah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu
Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita masih bahas kajian tema adab dan akhlak. Dan sebelumnya kita bahas, masih ingat Bapak Ibu? Bilo awak terakhir watamunya. Dah lama Pak. Terakhir kita bahas apa Bapak Ibu? Adab makan dan minum ya. Adab makan dan minum. Untuk malam ini kita akan bahas tema adabut tariq was-suq. Adab di jalan dan di pasar. Tapi mungkin kita akan fokus dulu ke adab di pasar. Adab shopping, berbelanja. Biasanya yang berbelanja itu apa-apa tuh ibu-ibu? Ibu-ibu pada. Bahkan tidak apa-apa. Hah? Apa-apa lagi juga. Beli rokok. Yang pai membeli sayur ke pasar apa-apa tuh ibu-ibu? Apa-apa harusnya. Apa-apa harusnya. Jadi ibu-ibu besok tidak usah ke pasar lagi. Setuju Bu? Setuju tuh Pak. Mau memprovokasi saya. Ya. Piti belanjo lah dia ada Pak Ustaz. Piti belanjo tu simpan di ibu. Sudah itu suruh Pak pai belanjo ke pasar. Pitinya dari mana? Cari surangnya. Itu caranya. Cocok kan Bu? Cocok tuh. Lain apa kan Pak? Agak lain senyum di situ. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan lihat tuntunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dalil pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu rajulan. Allah akan turunkan rahmatnya kepada laki-laki. Kan? Urusan pasar itu urusan laki-laki. Allah akan turunkan rahmatnya kepada laki-laki. Kapan itu? Samhan idza ba'a. Yang bertoleransi, memudahkan ketika menjual. Yang pedagang itu laki-laki. Wasamhan idza ishtara. Ketika membeli nan babalanjo tu laki-laki. Wa idza qtada. Ketika membayar nan membayar itu laki-laki. Jadi ibu-ibu tidak usah ke pasar lagi. Bapak menyasa mau kalau bantu ikut ke Ustaz besok tidak usah diundang lagi. Kamu nyampein hadisnya. Jadi yang babalanjo tu urusan laki-laki. Makanya Bapak Ibu ambo kalau pai ke Makkah ke Madinah ada bertamu pedagang pedusi. Nah, ada kan? Karena yang berdagang itu laki-laki. Yang babalanjo banyak Ustaz, itu dari Indonesia. Kan dari Indonesia yang suka babalanjo, yang pedusi-pedusi yang babalanjo itu rata-rata dari Indonesia tuh kan. Karena orang Indonesia kok hobinya itu shopping and selfie. Ya, pai balanjo cie, pai selfie cie, itu hobinya tuh. Jadi kamase pai nan dompet ko terbuka tarui, kamera ko roll tarui. Nah itu. Jadi kalaupun ada di Arab itu orang babalanjo, kalau orang Arab Bapak Ibu pasti laki-laki. Di Indonesia ada di Aceh. Di Aceh itu laki-laki Pak.
Pasarnya diisi laki-laki, yang berdagang laki-laki, yang babalanjo laki-laki. Beda dengan di Sulawesi kabarnya. Di Sulawesi itu yang laki-laki lai pai ke pasar mantan pedusi. Mantan ibu-ibu sudah itu laki-laki tinggal di kadai. Jadi di situ Bapak Ibu, di dake pintu masuk pasar itu ada kadai judulnya warung titipan suami, bamerek. Warung titipan suami kadainya. Ah, disitulah apa-apa tuh duduk santai. Kalau di Padang, lain ndak bamerek dong. Lain, tapi itu juga yang terjadi kan. Mantan ibu-ibu ko pai ke pasar, lah iya apa-apa ko pai ke pasar mantan ibu-ibu. Tapi beko santai-santai duduk di parkiran. Nah, orang gaya pedusi ko jualan menjinjang sampai rantiang tangan ko dek menjinjang asoya. Kasihan ibu-ibu kamu. Jadi kok lecet tangan ibu-ibu kamu, kok kasar tangan ibu-ibu kamu, itu dek gara-gara awak Pak. Mangga awak biar saya belanja ke pasar surang kan menjinjang asoy sampai buah kan. Awak yang menjinjang asoy itu lah. Nah, ibu-ibu biar saya di rumah lah. Ya Bu. Ya, adanya yang protes. Apa-apa tuh ndak pandai belanjo Ustaz. Justru ibu-ibu yang santiang belanjo. Buktikanlah ma yang santiang belanjo apa-apa atau ibu-ibu? Ma yang santiang belanjo Bu, Pak. Pak atau ibu-ibu? Apa-apa. Kalau ndak percaya, coba buat list belanjaan. Buatlah gak 30 buah, 30 macam list belanjaan yang sama. Buat 2 rangkap, belanja apa? Belanja puluh ibu barang yang sama. Saya yang gak selesai duluan belanja. Apa? Itu tanda Pak santiang belanja tuh mah. Iya kan? Itu tandanya apa tuh santiang belanja? Apa selesai duluan tuh? Apa kok kalau ke belanjonya pakai teknik Bu Pak? Kalau ada 30 buah bahan belanjaan tuh diklasifikasikan dulu tuh. Bagian sayur berapa macam. Kok ada 10 macam sayur, nyopai ke kadai sayur yang agak gadang, nyosarahan saya, ambo butuh apa tukang sayur, ambo butuh iko. Siapkan, berapa pitihnya, bayar, selesai. Ya kan? Selesai. Nah, lah selesai lah 10 tuh, tinggal 20 lain. Apa itu tuh? Tapi kalau ibu-ibu yang belanjo, namuhnya mengulil yang pasar itu mah untuk mencari harago beda 1.000 ataupun 1.500 begitu. Nyokelil yang pasar tu Pak. Dan kadi Bali sayur lalidi, sayur kangkuang. Batamu dehnya tukang sayur. Pak, bara sayur sekabe 5.000. Bago ndak Bu? Bago. Kalau ibu-ibu belanja bago tuh. Ndak sampai 1.000 Pak. Ndak sampai 1.000 Pak. Ndak dapet dong Bu. Sayur payah kini. Ayo dah lah kalau memang ndak dapet pindah ke sabalahnya. Kiranya Bapak Ibu di sabalahku ada hamak gaek tukang sayur mendanga pembicaraan awak tadi. Bago lo sayurnya Bu. Bara sayur sekabe tadang awak mago di siku sampai 1.000, langsungnya paragon sampai 1.000, ambil saya sampai 1.000 keceknya kan. Langsung babali ndak Bu? Bago lo balik kan? Bago lo balik tuh mah. Padahal di siku kok tadi lah mago sampai 1.000 Pak. Di siku ketika di paragon sampai 1.000, bago lo balik. Ndak 3.500 Mak. Ndak 310 Mak, macam-macam lah kayaknya. Itulah yang terjadi itu. Kok sampai hati. Itu masih mending Bapak Ibu. Itu masih mending tuh. Maka aco mau ceritakan Bapak Ibu, kamu pernah bertamu je tukang lauk di bypass. Jadi waktu itu tuh apa tukang lauk tuh berdua orang nyo sedang membungkui-bungkui lauknya. Kejadian kisah nyata tuh. Nyo sedang membungkui-bungkui lauknya, kami berhenti. Tukang lauk pakai keranjang tuh Pak. Keranjang pakai motor keliling kan. Biasanya tukang lauk keranjang kok kan enggak membungkui-bungkui lauknya kok doh. Waktu itu nyo sedang membungkui lauknya. Kami berhenti nyo membeli lauk. Iseng-iseng bertanya ke nyo. Dah, bakok membungkui lauk kini. Kecek kami kan.
Apa jawabnya Bapak Ibu? Ibu-ibu tu gali ya Pak katanya. Ibu-ibu tu katanya anta tunjuknya ke Bumi Lestari Indah nak tahu apa dah. Ibu-ibu tu gali ya katanya. Dari bypass tu mah nyo menunjuknya anta kamat tunjuknya tahu apa dah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Gali ba aku kece mo kan. Yo ba kainda. Anak tanaman awak jual 10.000 songgo isinya 10 ekor. Dek kerana yo maklum saya lah dah. Namanya ibu-ibu minta tambahnya lah, minta tukuknya lah, minta paragihnya lah, minta bonusnya lah, macam-macam gayanya kecilnya kan. Makanya kini bungkih-bungkih lah kecilnya. Kalau lah dibungkih-bungkih kan tak ada orang minta tambah kalau itu loh. Nah, paling beko kalaupun ada yang minta itu jarang-jarang itu. Kalaupun masih ada yang minta tambah beko jarang-jarang itu. Nanti pikir dan buat apa Bapak Ibu? Apa tukang lawak tu mengakunya bungkih-bungkih lawaknya berarti apa tukang lawak tu trauma. Sedang traumanya tu. Trauma ada apa? Dia traumanya? Dia ibu-ibu tu. Ibu-ibu tu yang membuat trauma tu. Ibu-ibu tu nak ibu-ibu ko doh. Ibu-ibu tu. Ya, ibu-ibu ke lelo. Paling aku minta tambah gak cik duonya kan. Daknya tambah beku bekaruk ke keranjang ni leh. Bahancam lo tu. Awas kalau ndak ditambah besok dah boleh lewat sekolah tu. Ya, kalau ndak ditambah besok nak kami balik le kan. Macam-macam gayanya Pak Ibu. Itu. Ya, tapi ibu-ibu amal lain tak untuk itu? Lain tak? Lain tak minta tambah? Oh tu lain. Lain tak mago? Oh tu you mago tu. You bala kai nak mas seni belanja mah. Seni belanja kan mago tahu? Ya Pak. Seni belanja tu kan mago. Kalau nak mago berarti nak berseni belanjonya tu. Iyalah. Kalau memang you dapat seni belanja, mago agolah. Silakan. Contoh, Pak Ibu, ada yang lebih memprihatinkan lagi. Ada amak-amak tukang sayur gerobak keliling. Pernah masuk ke komplek awak, Pak Ibu? Ada juga. Nyodorong gerobaknya, nyobawa sayur kau paling 10, 15, 20 kabik tu nyo. Nyodorong gerobak kau keliling-keliling komplek kan. Berhenti nyo hari-hariannya di muka rumah awak. Sayur segala macam kan. Macam-macam lah kecenya lah barantinyo di muka rumah awak. Bu, beli sayur bu. Oh iyo, baras kabek mak hampir 1,000. Ambil salah hampir 1,000 kece amak tadi. Langsung berbalik ndak Bapak Ibu? Kadang-kadang ada jualan berani menawar tu malai. Coba bayangkan Bapak Ibu, amak-amak tukang sayur keliling nan dibawanya cuman 10 kabek, 20 kabek paling banyaknya. Itu untungnya bara cuman tu. Sayur pun sayur orang nanya bawanya. Sayur orang nyo bali lo, nyo ambil sayur orang nyo jualan keliling. Bekolah dapat peti nyo bayi sayur orang tu, bara untungnya deknya. Paling 1,000 sekabek untungnya kan. 1,000 sekabek kalau 20 kabek 20.000 untungnya cuman tu. Ada juga yang berani mago, ndak 3,5 mak. Ada tu Bapak Ibu. Dek amak gaek tadi takut sayurnya layu sampai sore, akhirnya nyo ikhlaskan. Ayo dah lah ambil lah kecek amak gaek tadi. Berarti tinggal untungnya lain. Motif dia lah. Motif dia tu untungnya lah tu. Nah, aku tega mago. Di situ lo seni ustaznya kalau nak mago tu nak sero belanja doh kan. Iyalah agolah. Kau jual 4.000 sayurnya beko, ago 3.500. Kalau lah deal harga 3.500, bayar 5.000. Kan awak ngambil seni tadi kan? Ngambil seni belanja tadi kan? Bayar 5.000, sudah itu ndak usah diambil kembaliannya. Bawa selah mak. Itu caranya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau awak agih kelebihan 1.000 atau 1.500 itu, apa yang keluar dari mulutnya? Doa.
de mudah-mudahan lancar-lancar se rezeki yo nak, sehat-sehat se berkeluarga, sehat-sehat se badan yo nak, aman-aman rukun se berkeluarga yo nak. Coba bayangkan Bapak Ibu, bisa jadi rezeki awak lancar-lancar saja itu karena doa amak gaek keliliang tukang sayur tu. Yang kadang-kadang awak masih tega jo mago. Coba bayangkan itu. Atau sebaliknya, bisa jadi rezeki awak tak sandek-sandek dek karano tukang lawak yang terzalimi tadi. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Badan awak sehat-sehat, rezeki awak lancar-lancar, awak berkeluarga aman-aman saja, itu karena doa tukang sayu kaliliang amak gaib. Kok nyampang memang benar Bapak Ibu, amak gaib itu memang ahli ibadah dia. Dia di tengah malam dia bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dia dikabulkan doanya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Awak tidak tahu doh. Makanya kata Rasulullah, "Aktsiru minan nas bidu'ail khair, fa innaka la ta'lam min ayyi famin yuqbal." Perbanyaklah minta doa kebaikan dari orang lain karena kamu tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Jadi kok iyo ingin mengambil seni belanjo, silahkan. Ya, silahkan. Coba kecek tadi, diago sayunya, nyo paragonnya 4.000, awak ago lah. Diago 3.000 atau 3.500, sudah itu dibayar 5.000. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, insya Allah itu kalau awak labihan bantu itu Bapak Ibu, akan muncul semangat orang tua tadi. De alhamdulillah kalau bantu iko orang kasadonya kuasa nang bana mau manggale kuma semangatnya. Nyo nak mencari kayu tu dolai. Tukang sayu kaliliang, tukang lawak kaliliang tu nyo nak mencari kayu tu do. Nyo cuman mencari duit untuk belanja anaknya. Untuk belanja anaknya pergi sekolah. Iko yuk kembali lagi ke tukang lawak tadi Bapak Ibu, kok ada yang meminta-minta tambah, misal anak tanaman 10.000 songgo, isinya 10 iku. Nah, singgahnya di perumahan Bumi Lestari Indah, barantinyo di simpang, tibolah ama-ama ibu-ibu komplek Bumi Lestari, di situ agak 10 orang membeli lauk sabungkui surang. Kok nyampang satio ibu-ibu tu minta tambah, siku-siku surang saya minta tambah. Songgok tu. Lah songgok tu lewat tu mah. Hilang songgok. Harusnya tajua adanya 10.000. Dapat belanja lapeh anak belanja anaknya sehari itu. Ndak jadi anaknya sekolah di karano minta tambah tadi itu. Apa? Rancak mana malah itu. Rancak. Nyujuannya 10.000 dibayar 15.000 ya. Sanang bananya tuh. Sanang bananya tuh. Tapi 15.000-nya jangan diminta 2 onggok. Iko 15.000 lagi mau 2 onggok ya, kacau tuh. Tambah tekor tekan lagu. Itu baru di satu komplek, pindah lo ke komplek sebelah kan. Bantu itu lo kejadiannya. Minta tambah lo ibu-ibu tadi. Ada lo gak 10 orang, 2 onggok hilang. Habis modal Pak. Tani ayo tukang lawaknya. Makanya sampai trauma tukang lawak gara-gara ibu-ibu tu yang malari ibu-ibu tu. Itu. Makanya yang babalanjo tu biarlah apa-apa selai. Kalau apa-apa belanjo kan tak ada mago-agor Pak. Lah, ada mago-agor kan tinggal bayar kan. Berapa pitihnya? 50.000 dah kau pitihnya. Selesai. Nah, di saat itulah Bapak Ibu hebatnya apa kata Allah, kata Rasulullah, rahimallah, Allah turunkan rahmatnya. Orang yang memudahkan itu Allah turunkan rahmatnya. Rahmat ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Rahmat itu dari dunia sampai akhirat tuh. Rahmat itu kan gabungan dari Rahman dan Rahim. Gabungan dari Rahman dan Rahim namanya rahmat. Jadi Rahman itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk. Manusia dapat mau taat, mau tidak taat, mau muslim, mau kafir,
kafir dapat rahman Allah, kasih sayang Allah. Rahman bahkan bukan hanya manusia, hewan, binatang, tumbuhan, bahkan hewan melata pun dikasih rahman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahman dalam bentuk nyatanya rizki, makan segala macam. Makanya turun ayat, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang jamin rizkinya. Rizki itu rahman Allah, semuanya dikasih. Awak sakit, non muslim sakit, orang kafir sakit, awak sakit disembuhkan, orang kafir sakit pun juga disembuhkan oleh Allah. Itu rahman Allah, kasih sayang Allah di dunia. Tapi rahim tidak. Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, hanya kepada orang beriman saja. Makanya turun ayat, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu memberikan rahimnya kepada orang-orang yang beriman saja. Dan rahim itu sampai ke akhirat. Rahim tertinggi Allah itu adalah surganya. Itu rahim tertinggi Allah. Nah, gabungan dari Rahman dan Rahim menjadi rahmat dia. Makanya tidak semua orang bisa dapat rahmat, Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa dapat rahmat. Kalau ada misalnya tetangga saudara non muslim meninggal misalnya kan, minta diumumkan di musaji, boleh kok, umumkan lah. Tapi tidak boleh kalimat keluar telah berpulang ke rahmat Allah. Tidak boleh keluar kalimat itu. Telah berpulang ke rahmatullah, tidak boleh keluar kalimat itu. Kenapa? Karena di dalam rahmat itu ada rahim, dan dia tidak berhak rahim Allah. Atau misalnya ada non muslim bersin misalnya kan, walaupun nyo lancar bana baca alhamdulillah Bapak Ibu, tapi awak tahu non muslim, maka tidak boleh keluar doa dari kita yarhamukallah. Tidak boleh keluar doa itu. Tidak boleh keluar doa itu. Nanti kita akan bahas detail lagi adab bersin dan menguap. Nanti ada bab khususnya itu. Nah, kenapa? Karena di dalam rahmat itu ada rahim Allah. Nah, Bapak Ibu, kepada penjual yang memudahkan, kepada pembeli yang memudahkan penjualnya, di situ ada rahmat Allah. Pancing rahmat Allah itu. Pancing rahmat Allah itu. Bara harga rahmat Allah itu Ustaz 1000 bisa. Nah itu tadi kelebihan bali sayu, nyojua sayu nyampe 1000 awak bayar 5000. Dalam 1000 itu ada rahmat Allah akan mengantarkan kita ke surga. Luar biasa Bapak Ibu. Bara murahnya surga tuh. Murahnya Bapak Ibu. Nah itu. Jadi kita kembali lagi, rahimallahu rajulan. Allah akan turunkan rahmatnya kepada laki-laki. Jadi bisa yang berbelanja ke pasar, biarlah apa-apa selai. Sudah apa tu beli sayur kangkung, sayur apa lagi, sayur bayam, wortel. Surahnya menjinjang sayur apa-apa tu bu. Kan awak je lah. Itu caranya. Kapan itu? Samhan idza ba'a, ketika kita memudahkan, ketika menjual, maka kepada pembeli Bapak Ibu Allah akan berikan rahmatnya. Maka kepada siapapun kita yang berperan sebagai pembeli, mudahkan penjual kita. Kalau kita berperan sebagai pembeli, mudahkan penjual kita. Jangan lakukan kecurangan-kecurangan di situ. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita sebagai pembeli, mudahkan penjual kita. Kalau kita sebagai pedagang, penjual, mudahkan pembeli kita. Kalau kita sebagai pembeli, mudahkan penjual kita. Jangan saling menyulitkan. Jangan terjadi ada kecurangan-kecurangan di situ. Nah, karena biasanya dalam jual beli itu Bapak Ibu banyak kecurangan-kecurangan terjadi, banyak. Nah, biasanya Bapak Ibu siapa yang ngacok curang? Penjual atau pembeli? Ya. Ma yang ngacok curang Bapak Ibu, penjual atau pembeli?
Yang acuk curang? Kedua-duanya. Kalau di bandiang 50-50. Nah, pembeli yang acuk curangnya udah. Pembeli. Iya bu. Apa? Ndak dong. Penjual yang acuk curang ya. Iya. Penjual di siku. Kalau di muka banyak acuk curang pak. Penjual atau pembeli pak? Penjual yang acuk curangnya. Baik ibu, kita lihat dulu hadisnya. Lihat urutan hadisnya. Begitu hebatnya urutan hadis. Dan nanti kita lihat banding dengan urutan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Urutan hadis itu, Allah akan turunkan rahmatnya kepada siapa? Pertama, samhan idza ba'a, yang memudahkan ketika menjual. Berarti yang akan dapat rahmat duluan siapa? Penjual. Wa idza ishtara, dan ketika membeli baru kemudian pembeli. Ternyata yang melakukan kecurangan paling banyak itu pembeli. Oh, ndak terima kami itu Ustaz. Kita lihat ayat lain. Nah, ayat tentang jual beli, tentang perdagangan, tentang kecurangan dalam jual beli ada di surah Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Wail, akan masuk neraka wail orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apa artinya Bapak Ibu? Yaitu orang yang ketika menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Penjual atau pembeli? Pembeli. Ternyata di ayat kecurangan pembeli yang duluan kanai. Di hadis tentang rahmat Allah, penjual yang duluan dapat. Berarti kecurangan lebih banyak dilakukan oleh pembeli. Baru kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau mereka menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, yuksirun, mereka mengurangi. Baru itu penjual. Jadi ternyata yang lebih banyak melakukan kecurangan dalam jual beli itu adalah pembeli. Tuh sampai trauma tukang lawak, gara-gara pembeli itu mah. Gara-gara pembeli itu kan sampai trauma tukang lawak tuh. Tukang lawak surang berduanya, pembelinya 10-30 orang. Ada banyak pembeli itu. Nah, seperti itu. Dan banyak kasus-kasus kecurangan dari pembeli ini Bapak Ibu. Banyaklah penjual yang berkasus lah Ustaz. Nyo kurang-kuranginya timbangan. Kan bentuk itu nah Bu. Yang paling ngaco dilakukan penjual kan itu, mengurangi timbangan kan. Bapak Ibu, kita ambil contoh jual beli langsek. Bapak Ibu, kalau ada orang jual beli langsek, awak kamam beli langsek, bacubo dak langseknya? Bacubo kan? Kalau mencubo ingin mengetahui rasa Bapak Ibu, siap cukup nak? Harusnya cukup. Ya, harusnya cukup kan, satu kan dimakan siap lah tahu rasanya tu mah. Iko indak do batanangnya di sudut meja tu kan dibolehkan Ustaz sama penjualnya, disuruh barang langsung sekilo Pak 20.000 lima ni kau lah. Iya cubalah Bu, nyobalah di ibu tadi batanang saya di sudut meja tu. Datang pembeli-pembeli yang lainnya lah minta ambil ko lah, dilayani pembeli yang lainnya. Ditanya ibu ko, ibu berapa kilo dah ibu? Duluan saya lah itu katanya. Duluan saya lah Pak ko duluan saya lah ibu tu dulu katanya. Ini batanang je makan di sekolah. Nggak curangnya namanya tu Pak. Batanang je makan di situ tu kan. Makanya Bapak Ibu ambo, kalau kamu balik, kalau kamu cubo jualan orang tu, caliak-caliak juga, walaupun lah diikhlaskannya Pak, caliak-caliak juga sudah mata penjual tu. Tanya liriknya awak kan, liriknya awak tu mah, awak makan langseknya kan, caliaknya awak tu, yo sibuk melayani yang di sikuah, sibuknya melayani di sikuah, tapi awaknya caliak tu Pak Ibu.
lah 3 macamnya kan. Nyetong yang makan awak makan tu mah. Lah hampir macamnya kan. Lah 7 macamnya kan. Sampai 7, Bu, ibu berapa kilo, Bu? Bu 1 kilo selah. Kok nyampang nyuagia 1 kilo tu 8 on, Bu. Jangan mupek je lah. Kan kurang 2 on Ustaz. Yang awak makan tu lah lebih 2 on tu mah. Kan? Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Tukang lansek banyak jo. Mohon maaf ke tukang lansek. Tukang lansek banyak jo yang curang Ustaz. Curang nyo pasang kacau lawih di sikokwa. Nyo basuan langsek nan rancak-rancak nan bulet-bulet nan kuning-kuning yang gol-gol tu nyo masuk ke situ kan. Nan dake inyo lansek-lansek nan kene-kene nan lah agak-agak coklat ni kan. Ketika kawan minta dia rancak nampak kan. Barang lansek sekilo 20 ribunya. Minta ambo sekilo. Yang nyo ambil yang dake inyo kah. Yo. Curang kan? Itulah yang kecurangan terjadi. Benar. Pedagang juga pernah melakukan kecurangan. Ya, mudah-mudahan tidak semua, Tapi pembeli lebih banyak lagi ternyata. Urutan ayat, urutan hadis, Bapak Ibu, itu diurut sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi itu. Banyaknya kasus yang terjadi. Lihat Bapak Ibu, kalau kita mau apa lagi? Itu kan kebetulan saja Ustaz, tidak ada yang kebetulan karena memang ayat itu seperti itu. Lihat Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk ayat tentang pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya, kata Allah kan. Siapa yang dulu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa di kasus pencurian laki-laki yang didahulukan? Karena laki-laki yang banyak melakukan pencurian itu. Tapi lihat di ayat perzinahan Bapak Ibu. Ayat perzinahan, az-zaniyatu waz-zani fajliduhum mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah 100 cambukan. Siapa yang didahulukan? Perempuan. Untuk ayat pencurian laki-laki yang didahulukan, untuk ayat perzinahan perempuan yang didahulukan. Kenapa? Karena banyaknya kasus yang terjadi. Dia seperti itu tuh Bapak Ibu. Dia seperti itu. Kenapa? Jadi kenapa laki-laki didahulukan di ayat pencurian? Karena kasus pencurian lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Kenapa ayat perzinahan didahulukan perempuan? Karena kasus perzinahan lebih banyak dipicu oleh perempuan. Mau tidak mau kita harus akui itu kata Al-Quran. Makanya ayat tentang kecurangan jual beli didahulukan pembeli karena memang pelaku kecurangan dalam jual beli itu lebih banyak pembeli. Seperti itu dia. Oke Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dan Allah ketika kecurangan itu bisa kita hindarkan, Allah akan turunkan rahmatnya, baik kepada pembeli ataupun nanti kepada penjual. Wa idza qada, kepada orang yang suka membayar, memudahkan ketika membayar atau membayarkan, yang suka mentraktir. Orang-orang yang suka mentraktir, kiranya Allah turunkan rahmatnya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di situ tuh, ketika kamu membayar barabuinya Bapak Ibu. Barabuinya kamu membayar. Kalau makan bersama-sama kan, kalau makan bersama-sama, pas ketika kamu membayar, biarlah nyoba tarik-tarikan. Pernah lihatnya kan? Tarik-tarikan untuk membayar. Barabuinya nak membayar Pak Ibu. Kalau awak makan sama-sama juga kawan, barabuik membayar tak Bapak Ibu? Ketika tiba waktunya kamu membayar, aduh saya tu. Ada yang sibuk menelepon lah, ada yang sibuk chat membalas chat WA lah, ada yang pergi ke belakang lah. Tinggal saya nak lugu-lugu tanggung kau membayar belakang lah. Ya, itulah yang terjadi. Padahal di situ ada rahmat Allah. Bahkan barabuik minta ditraktir. Bahkan ada loh beberapa oknum ya, oknum namanya tuh.
nan suko manando-nandoi tanggalai kawan. Celilah di tempat-tempat karajo tu Bapak Ibu, ada saya tu nyo hafal nyo tandoi tanggalai kawan ko, alun tantu pas tiba di hari halai lah nyo kanan dulu inyo lo yang mengananyo, kama bisu awak pai makan gitu. Inyo lah yang menganan tu. Nah, padahal di situ ada rahmat Allah. Oke Bapak Ibu, lanjut. Wafa'ud dain idza halla, menyegerakan menunaikan hutang, membayar hutang kalau memang sudah sanggup membayarnya. Dalilnya dari mana? Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Matlul ghani zulmun." Menunda-nunda membayar hutang itu adalah bentuk kezaliman. Biasanya awak berhutang di pasar, di mall atau di kadai tetangga sebelah. Di mana biasa awak acuk berhutang? Di mall, di pasar atau di kadai tetangga sebelah? Di kadai tetangga sebelah. Nah, kadang-kadang utang cuma 15.000, 20.000, mintanya 3 bulan. 3 bulan tak dibayar ya. Utang 12.000 nyo, 15.000 nyo. Ketika diminta, "Bu, sayur patang masih ada 12.000 lain nak." "Deh, lu nak do piti ketek kini le do." Kece ibuku. Ibu tu. Alu nak do piti ketek le do, kece ibu tu kan, ibu-ibu nan berhutang tu. Bapak Ibu, coba bayangkan Bapak Ibu. Pernah nak mendengar kata-kata seperti itu Bapak Ibu? Alu nak do piti ketek tu. Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan. Bahkan menyakitkan. Dia orang kadai piti ketek tu nan ditunggunya. Awak mengecek alun ado piti ketek, seolah-olah apa yang dak kecean tu? Piti ambo gadang kesadonyo kuah. Orang kadai justru piti ketek tu nan ditunggunya. Awak mengecek piti ambo gadang, utang 3 bulan dak berbayi-bayi. Utang 13.000 nya. 3 bulan lo memintanya. Bayangkan Bapak Ibu, kok ada 10 orang yang melakukan itu kali 13.000, 130.000, mati kadai tetangga awak. Bara zolimnya awak tu. Mati kadai tetangga awak dek gara-gara suku bautang. Jadi kok ada je yang bautang-utang di kadai capek lah bayi. Lain tak ada kan Bu? Lain tak ada kan? Alhamdulillah. Ya, kok ada jonan bau utang-utang di kadai, capek lah bayi, segerakanlah. Karena ada orang kadai, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang kadai itu nyepiti seketek-seketek nyukumpuan, itulah yang nyuputa-puta tu sehari-hari itu. Nah, kalau laya dojo orang belanjo, kalau makanya Bapak Ibu rajin-rajin belanjo ke tetangga, rajin-rajin belanjo ke tetangga, tapi usahakan tidak berhutang. Usahakan tidak berhutang. Karena apa? Karena itu akan membangkitkan semangat hidupnya. Itu akan membangkitkan semangat hidupnya. Tapi kalau ada orang yang berhutang rajin, ada agak 10 orang yang berhutang, itu justru akan melemahkan semangatnya. Kalau laya dojo awak belanjo kat kadai tetangga awak, semangat juanya tu, alhamdulillah laya dojo jual bali sehari kuah kecilnya kan, painyo mencari modal belanjaan balik untuk kadijuannya besok dia. Semangatnya Bapak Ibu. Kalau awak belanjo ke tetangga awak, semangat hidupnya terjaga, terbangun, ekonominya terbangun, silaturahmi kita dengan tetangga kita terbangun, kasih sayang terjaga, kedamaian kita bertetangga itu akan terpelihara. Nah, maka rajin-rajinlah belanjo, biarlah awak kini, dan pakai aja istilahnya shopping tidak ada masalah. Kan shopping tidak harus ke mall. Shopping ke warung tetangga. Betul kalau pai awak bersege-sege kan, pai jalan-jalan ke kadai itu kan, kama Bu pai shopping. Itu. Kama shopping. Itu di kadai apa nan di Sudri itu apailah shopping. Tapi usahakan tidak berhutang. Usahakan tidak berhutang. Nah, di malih awak belanjo di situ Ustaz.
Maha benar harganya. Masuk yo sayu 5.000, di pasar sampai 1.000 sayunya. Masuk yo sayu sampai 1.000-nya jualnya, di pasar 3.500 dapat. Ongkosnya ke pasar dihitung, paniknya berbelanja pagar kerja dihitung itu. Maka kalaupun dijual 3.000, 3.000 sampai 1.000 atau 5.000, tidak ada masalah di situ. Biarlah. Dan 1.000, 1.500 itulah untung untuk membangun perekonomiannya, membangun perekonomian membangun semangat hidupnya membangun silaturahmi kita dengan mereka Nah, gitu caranya. Kayak Bapak Ibu, matulul ghaniyyu zulmun, menunda-nunda membayar hutang itu adalah bentuk kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'un falyatba'. Jadi kalau awaklah sanggup, bayilah capek. Dan hindarkan, mudah-mudahan tidak ada keluar lagi kalimat-kalimat seperti yang menyakitkan, seperti tidak ada piti kete, biswa selah. Berarti kan kita merendahkan, melemahkan itu. Nah, begitu caranya. Kita hindarkan itu supaya silaturahmi kita, kasih sayang kita dengan bertetangga itu tetap terjaga. Lanjut. Adamul buyu' wasyira' fi awqatis salawat, menghindarkan jual beli pada waktu salat. Nah, bahkan ada yang mengharamkan khusus di salat Jumat. Kemudian makruh ketika azan berkumandang, bahkan juga ada yang sampai mengharamkan akad di saat azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang, hindarkan jual beli, hindarkan akadnya. Nah, selesai itu, boleh silakan lanjutkan. Lanjut. Tajnibu kasratul halaf, menghindarkan jual beli curang, berbohong juga. Adamul ghasy wal kadzab, menghindarkan berbohong, bersumpah palsu. Itu biasanya di penjual acok tuh. Biasanya di penjual tuh acok kejadian itu. Nah, yang di Bali misalnya nyo manggalih sepatu. Nyo Bali modal sepatu ko 200.000. Datanglah pembeli, beras sepatu ko sepasang Pak. Ampe 100.000 kan. Kece apa yang tukang jual? Apa kece pembeli? 300.000 selari. Apa kece penjual? Kalau 300.000 alun balik modal ambolai. Curang tuh namanya tuh. Kalau 300.000 alun balik modal ambolai. Kok nyampang beko bajadi Bapak Ibu, bajadi 300.000, kelebihan yang 100.000 itu haram hukumnya. Karena sudah berbohong. Karena modal cuma 200.000. Nah, tapi kalau awak ingin mengambil untung gadang Ustaz, boleh silahkan, tidak masalah. Awak beli 200.000, awak jual 800.000 pun tidak masalah dong. Tidak masalah sebenarnya itu. Ingin mengambil untung besar seperti itu kan. Tapi jangan sampai keluar kalimat seperti tadi. Bahkan sampai bersumpah, subhanallah mana aku maha. Demi Allah lo bagi bahkan disabuikan. Demi Allah modal kamu nak cukup nak balik ko doha kecenyokan. Padahal modal cuma 200.000. Jadi kalau ingin mengambil untung gadang silahkan. Jualah misalnya bara sepasang ko Pak hampir 100.000, ndak 300.000. Masih payah mau baru alun takajan alun bisa oleh. Segala macam lah, carilah alasan yang lain. Jangan sampai disabui lo alun balik modal ambolai. Jangan sampai disabui seperti itu. Habis. Oke. Jadi hindarkan kecurangan-kecurangan, termasuk juga Bapak Ibu menjual, menutup-nutupi seperti tadi lajale nan dipacalian ko nan ranca-ranca tapi nan diagihan nan setengah busua, itu curang namanya itu. Itu curang. Kalau ingin kamanjuan nan setengah busua, calian jual nan setengah busua ko fair. Kalau iko dekarano bantunya lah bantu iko ko harganya 10.000. Kalau iko masih ranca-ranca harganya 20.000. Manun ketujuh deh Bapak Ibu. Silakan. Jadi fair kita jual beli. Dan kalau itu yang dilakukan, Allah akan turunkan rahmatnya. Makanya Rasul itu suka berdagang, karena di dalam perdagangan ada rahmat Allah. Mari kita jemput rahmat Allah
dalam peran apapun kita, dalam peran sebagai penjual ataupun peran sebagai pembeli. Itu saja barangkali. Nah, hebohnya dari tadi nak berhenti berang mungkin mah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri? Pas? Cukup? Tayyib, nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.